Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Bebas Pinjol Channel. Pada kesempatan kali ini, Bebas Pinjol Channel akan membahas tentang gagal bayar di aplikasi Julo. Kalian merasa takut, cemas, terus apakah DJ datang ke rumah? Simak videonya sampai habis ya. Sebelum itu, mohon dukungannya dengan cara klik subscribe untuk channel ini ya. Terima kasih. Julo adalah salah satu pinjaman legal yang sudah berizin OJK. Julo sudah berdiri dari 2016 dan limitnya dimulai dari 500.000 hingga 15 juta. Prosesnya cepat cair dalam 1 hari. Biasanya tenornya mulai dari 3 bulan, 6 bulan, dan 9 bulan. Yang jadi pertanyaannya adalah, apa aja sih resikonya kalau gagal bayar di Julo dan apakah ada DC yang datang ke rumah? Terus kapan sih DC-nya datang ke rumah? Kita bahas satu persatu ya, simak videonya sampai habis. Kita bahas yang pertama yaitu resikonya. Resiko yang pertama adalah udah pasti masuk daftar blacklist di BI Checking. Itu sudah pasti, karena Julo merupakan pinjol yang diawasi oleh OJK. Yang kedua adalah resikonya bunga dan denda menumpuk. Pasti. Bunganya pasti setiap hari akan terus semakin bertambah dan bertambah. Tetapi biasanya kalau di Julo ada batas maksimum untuk dendanya. Nanti di akhir video saya akan berikan contoh denda per harinya berapa dan detail-detailnya berapa sehingga kalian bisa tahu dan memastikan kisaran bunga dan dendanya sehingga kalian bisa menghitungkan dengan matang. Dan yang ketiga adalah G-score turun, limit susah naik. Sudah dipastikan ketika kalian telat bayar dan apalagi gagal bayar, pasti skor di G-score-nya pasti akan turun dan otomatis berpengaruh kepada pinjaman kalian yang susah naik, bahkan mungkin tidak akan naik lagi. Yang selanjutnya adalah kapan sih DC-nya akan datang? Biasanya para DC pinjaman online datang itu sekitar 2 bulan atau 3 bulan setelah kalian gagal bayar. Tapi tidak dipungkiri juga mungkin DC-nya tidak akan datang di waktu-waktu terdekat atau bahkan waktunya tidak pasti. Yang jelas kalian tidak usah takut ketika DC datang ke rumah, hadapi dengan tenang, jangan panik. Untuk di tahapan awal pada saat kalian gagal bayar di Julo, yang pertama adalah pasti kalian di telepon, SMS, atau bahkan di WA dari pihak Julo. Tetapi kalian tidak usah takut karena dari pihak Julonya sendiri biasanya masih dengan nada yang tidak kasar, masih dengan nada yang baik-baik. Jadi kalau kalian berani untuk mengangkat telepon tersebut, silahkan hadapi dengan tenang saja. Jelaskan kepada customer service-nya alasan kalian kenapa gagal bayar. Terus ya satu hal yang harus kalian tahu adalah jangan pernah menjanjikan tanggal pembayaran kepada pihak manapun. Jika kalian melakukan hal tersebut, maka akan menjadi bumerang buat kalian sendiri, dan yang akan dirugikan adalah diri kalian sendiri. Berikutnya adalah apakah DC datang ke rumah? Sepengalaman saya, iya. DC datang ke rumah waktu itu setelah saya kurang lebih 2 bulan telat bayar. Dan uniknya di sini DC-nya menyamar sebagai ojek online. Ketika itu DC-nya datang ke tempat saya tinggal, tetapi pada waktu itu DC-nya tidak bertemu dengan saya karena saya tidak ada di rumah, dan yang menemui adalah saudara saya, dan DC-nya hanya mempertanyakan apakah si A tinggal di rumah ini, dan dijawab ya, dan DC-nya langsung pergi gitu aja.
Kemungkinan DC waktu itu datang hanya untuk memastikan apakah alamat yang tertera sesuai dan memastikan juga apakah orang tersebut benar tinggal di situ. Setelah kunjungan pertama, DC itu tidak datang lagi sampai hari ini. Dan setelah beberapa bulan berlalu, saya mendapatkan surat peringatan dari pihak Julo untuk melunasi tunggakan saya sebesar 7 juta sekian dengan nomor perjanjian, tanggal perjanjian, dan dalam waktu 3 kali 24 jam harus dibayarkan di hari itu juga. Sekali lagi saya ingatkan, kalian tidak perlu gusar, kalian tidak perlu stres, kalian tidak perlu pusing dengan surat peringatan, surat teguran, atau bahkan somasi seperti ini. Karena ini adalah usaha mereka untuk mendapatkan uang mereka, jadi kalian tidak usah ke-trigger dengan hal-hal semacam ini. Kalian cukup fokus terhadap hidup kalian saja, tidak usah perlu memikirkan ini itu, ancaman ini itu, atau dan sebagainya. Berikut adalah ini saya cantumkan ya, bukti bunga denda yang menumpuk yang tadi kita bahas di awal. Kalian bisa hitung sendiri jumlah dendanya udah berapa hari dan total dari semua pinjaman saya berikut denda dan bunganya. Seperti yang di awal kita udah bahas tadi, bahwa dendanya ada maksimumnya yaitu di angka 478.800. Itu denda maksimum saya di setiap keterlambatan yang saya gagal bayarkan. Jadi saran saya buat kalian yang KLB di Julot, tetap tenang aja. Jangan panik. Menurut informasi, DC yang di Jabotabek juga masih acak ya. Jadi masih bisa bernafas lega. Karena untuk DC-nya masih jarang, apalagi yang di luar Jabotabek. Oke, mungkin sampai di sini dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like video ini jika kalian suka, dan share juga ke teman-teman kalian. Dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.